Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Karena menurut mereka, pelacur saja bisa masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus bermaksiat. Dan juga kata mereka, selepel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya, karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Nah, pemahaman semacam ini adalah gagal paham yang sangat serius. Mari kita simak penjelasan tentang kisah pelacur yang masuk surga berikut ini. Derajat hadis kisah pelacur masuk surga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepaskan sepatunya dan juga penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. AR Al-Bukhari dan Muslim 2245. Istilah Al-Mumisa dalam hadis disebutkan maknanya dalam Lisanul Arab. Wanita mumis atau mumisa artinya wanita ahli maksiat, pezina yang menggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya, lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi kufnya atau alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya." HR Al-Bukhari 6009 dan Muslim 2244. Dua hadis di atas menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mudtarib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim, maka kedua hadis ini sahih. Menjawab kerancuan kisah pelacur masuk surga, setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya, kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka tahta masyiah. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki." Quran Surat An-Nisa 4. Allah Ta'ala juga berfirman, "Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Imran 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dosanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah yang berbuat kesyirikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi." HR Muslim 91. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan, siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa dan belum bertobat darinya, yang dosa tersebut membuat dia berhak untuk diazab, maka perkaranya tergantung kepada Allah. Jika Allah ingin, maka Allah azab dia. Jika Allah ingin, maka Allah akan ampuni dia. Ushul Sunnah 26. Jadi hadis di atas adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Ibnul Malak mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang bisa diampuninya pelaku dosa besar, dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah Mirqatul Mafati 4-1339. Kesimpulannya, pezina yang belum bertobat dari dosa zina memang bisa jadi Allah akan ampuni dia, kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis
Namun ini tidak berlaku untuk semua pezina, karena Allah katakan yang artinya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika pezina itu bertobat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini dipahami, maka tidak ada kerancuan lagi dalam memahami hadis di atas. Kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksimalnya mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertobat. Ibnu Mulaqin rahimahullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana sebagai bentuk karunia dari Allah. At-Taudi Syara Al-Jami Asy-Syahih 19/259. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala memaafkan dosa besar karena sebab amalan yang sederhana jika Allah kehendaki, sebagai bentuk karunia dari Allah. Faidul Qadir 4/406. Zakaria Al-Ansori rahimahullah juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat kebaikan kepada manusia, karena orang tersebut mendapatkan ampunan karena memberikan minuman seekor anjing, maka memberikan minum kepada seorang muslim lebih besar lagi pahalanya. Mir'atul Mafati 6/338. Perhatikan, justru hadis di atas adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan dipahami secara terbalik dengan memaknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus bermaksiat. Jadikanlah kisah pelacur masuk surga ini motivasi untuk segera bertaubat. Ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini tentang utamanya sedekah berupa air. Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air, baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya, karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah menjelaskan, dan di antara sedekah jariyah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidakkah Anda melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga? Mereka penghuni neraka mengatakan, berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Quran Surat Al-A'raf 50. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Kemudian Syekh membawakan hadis di atas, Fiqhu At-Ta'amul Ma'al Walidain, halaman 160. Namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin surga. Keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil, wajib mengembalikan dalil yang mutasyabih
atau samar maknanya atau pendalilannya. Kepada dalil yang muhkam, jelas maknanya atau pendalilannya. Inilah jalannya orang-orang yang Allah berikan ilmu yang benar. Inilah jalannya salafus saleh dan ulama ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang, mereka menonjolkan pendalilan yang mutasabih dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran 7. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan jalannya para sahabat, tabi'in, dan para imam ahlul hadis seperti Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Bukhari, dan Ishaq. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasabih kepada yang muhkam. Mereka mengambil dalil-dalil yang muhkam untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mutasabih, sehingga sejalanlah ayat-ayat yang mutasabih dengan ayat-ayat yang muhkam, dan nas antara satu dengan yang lain akan sejalan serta saling membenarkan, karena semua nas tersebut berasal dari Allah, dan apa yang berasal dari Allah tidak akan ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. I'lamul Muwaqqi'in 2/209 sampai 210. Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil, maka wajib kita selaraskan hadis di atas dengan dalil-dalil yang muhkam atau jelas tentang haramnya zina. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina. HR Bukhari 2475 dan Muslim 57. Dan para ulama sepakat tentang haramnya zina, tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang al-ma'lum minad din bid darurah, yaitu perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram. Maka pendalilan yang samar tadi wajib kita kembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam tentang haramnya zina, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa tidak mengapa menjadi pelacur selama suka bersedekah. Bahkan jika seseorang meyakini halalnya zina,
ini bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang meyakini halalnya suatu perkara yang disepakati keharamannya dan sangat jelas hukum haramnya di tengah kaum muslimin, serta tidak ada subhat dalam memahami dalil-dalil yang ada, seperti meyakini halalnya daging babi, meyakini halalnya zina, dan semisal itu, maka orang tersebut kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama tentang kafirnya. Al-Mughni 8-131. Kelima, tidak ada keterangan bahwa pelaku maksiat di dalam hadis ini terus melanjutkan maksiatnya. Tidak kami ketahui keterangan dari hadis lain atau dari para ulama tentang apakah wanita pezina tersebut terus berzina setelah memberi minum anjing, ataukah ia bertobat dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Namun, seseorang tidak boleh merasa aman dari azab Allah dan merasa tidak masalah jika terus-menerus bermaksiat, karena sikap seperti ini termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 99. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa, sedangkan orang fajar atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. HR Bukhari 6:30. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, namun ia juga senantiasa takut, gemetar, dan khawatir akan dirinya. Adapun orang fajir atau ahli maksiat, ia senantiasa bermaksiat dengan merasa aman. Dinukil dari Tafsir Ibnu Katsir 2-265. Maka tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah dan terus bermaksiat. Ini adalah dosa besar dan bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman sangat takut kepada Allah walaupun ia melakukan dosa yang kecil, apalagi jika dosa yang besar. Lebih lagi, terus-menerus bermaksiat perlahan akan membawa seseorang kepada kekufuran. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, para salaf terdahulu mengatakan maksiat perlahan akan membawa kepada kekufuran, sebagaimana demam perlahan akan membawa kematian. Madarijus Salikin 2-27. Sehingga tidak benar jika hadis di atas dijadikan alasan untuk terus-menerus berzina atau terus-menerus bermaksiat. Sikap yang tepat adalah kita tinggalkan semua bentuk maksiat dan berusaha berubah untuk istiqomah mengamalkan ajaran agama. Adapun maksiat yang sudah pernah kita lakukan, kita perbaiki dengan bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amalan soleh. Semoga mendapatkan ampunan seperti sang wanita pelacur di atas. Keenam, hadis ini bukan dalil bolehnya memelihara anjing. Sebagian orang juga menjadikan hadis di atas sebagai dalil tentang bolehnya memelihara anjing, padahal jelas Nabi SAW melarangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang pahala amalan kebaikan yang ia miliki setiap harinya 1 qirot, kecuali anjing untuk menjaga ladang dan ternak. HR Bukhari 2145. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga ternak atau menjaga ladang,
maka berkurang pahala kebaikannya setiap hari 2 qiraat. HR Muslim 2974. Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 35/124 disebutkan para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan berburu, menjaga ternak atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat. Adapun hadis di atas disebutkan oleh para ulama itu terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Asy-Syan'ani rahimahullah ketika menjelaskan hadis dari Abu Hurairah di atas, beliau menjelaskan zahir hadis ini mengabarkan tentang kejadian di zaman dahulu yang disepakati ulama bahwa itu bukan pada syariat kita, sedangkan perintah untuk membunuh anjing disepakati ulama ada pada syariat kita. At-Tanwir 7/439. Perintah untuk membunuh anjing terdapat dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing kecuali anjing pemburu, anjing penjaga hewan ternak, dan anjing penjaga ladang. HR Bukhari 3323 dan Muslim 1571. Namun perintah membunuh anjing ini ada khilaf di antara ulama dalam beberapa pendapat. Anjing yang boleh dibunuh adalah yang ada di perkotaan, bukan di bawah atau di pedesaan terpencil. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah yang membahayakan manusia. Adapun yang tidak membahayakan mubah untuk dibunuh. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing hitam. Selain itu tidak boleh dibunuh. Dan ada beberapa pendapat lainnya yang tidak bisa kita rinci pada kesempatan kali ini. Namun yang menjadi poin adalah bahwa hadis Abu Hurairah tentang bezina yang memberi minum anjing di atas tidak bisa menjadi dalil bolehnya memelihara anjing. Walhamdulillah, telah hilanglah beberapa iskal atau kerancuan seputar hadis pelacur masuk surga ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik.